Emangnya uang bisa beli bahagia? Semua orang perlu uang, ya iyalah. Tapi nggak semua orang bisa mengatur uangnya dengan baik. Masing-masing orang itu punya cara yang beda-beda dalam memperlakukan uang dalam hidupnya. Hubungan manusia dengan uang itu lucu. Ada yang bilang uang bisa beli bahagia. Karena kalau kita punya banyak uang, kita bisa beli apapun yang kita mau. Beda lah orang yang punya uang sama orang yang nggak punya uang. Orang yang punya uang kalau naik pesawat duduknya di business class. Sementara orang yang nggak punya uang duduknya di kelas ekonomi kan. Ya beda dong rasanya, pasti lebih enak yang duduk di business class kan. Ada juga yang bilang uang itu nggak bisa beli bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari hati. Punya banyak uang tapi nggak punya temen, mana enak. Punya uang sedikit tapi dikelilingi sama orang-orang yang disayang, itu bahagia kan. Atau punya banyak uang sih tapi kerja melulu, capek. Punya uang sedikit tapi bisa melakukan hal-hal yang disukai, itu bahagia. Jadi sebetulnya berapa banyak uang yang kita punya nggak berkorelasi langsung dengan kadar bahagia kita dong ya. Artinya uang itu nggak bisa beli bahagia kah? Ya nggak juga sih, uang bisa beli bahagia. Tapi kuncinya adalah bagaimana cara kita menggunakan uang kita. Yuk kita bahas. Yang pertama, gunakan uang untuk prioritas yang benar. Dalam hidup ini ada yang namanya skala prioritas ya. Segala sesuatu itu harus kita persiapkan dengan baik ya. Kalau misalnya prioritas kita benar nih, uang kita ditaruh di tempat yang benar, hati kita jadi tenang, otomatis kita jadi lebih bahagia. Misalnya gini, kita tahu nih kita harus siapkan uang untuk sekolah anak. Jangan pakai uang itu untuk beli mobil baru. Nanti pada saatnya harus bayar uang sekolah anak, kita pusing, stres, pinjam kanan kiri, bikin masalah baru lagi. Ya kan? Jadi nggak bahagia dong kalau begitu. Jadi kalau skala prioritas kita benar, dalam jangka panjang kita bisa jadi lebih bahagia. Yang kedua, gunakan uang dalam batas wajar. Segala sesuatu dalam hidup ini ada harganya. Ya, mostly lah, hampir segala sesuatu. Ada sih hal-hal yang gratis, tapi sebagian besar itu ada harganya. Makan ada harganya, minum ada harganya, beli baju ada harganya, ya kan? Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita menetapkan harga yang wajar untuk sesuatu itu. Semuanya akan balik lagi sih ke mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya kan, kayak misalnya nih contoh, makan itu kan kebutuhan dasar kita harus makan, kebutuhan dasar, tapi kita bisa menentukan sih harga wajar sepiring makanan itu seperti apa ya. Contoh nih, sepiring makanan harga 20.000 bisa bikin kita bahagia, tapi ada juga orang yang baru bahagia nih kalau makanannya itu sepiring makanan yang dia makan itu harganya 100.000. Kita butuh tas untuk membawa barang-barang kita kemana-mana. Kita bisa bahagia dengan tas yang kualitasnya bagus, tahan lama, harganya sekitar 500.000 misalnya. Tapi bisa juga kita baru bahagia setelah kita beli tas yang harganya nggak masuk akal, kayak misalnya 20 juta gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tas nih, saya iseng-iseng googling kan, saya pengen tahu nih tas termahal yang orang Indonesia punya itu harganya berapa sih? Teman-teman tahu nggak hasil googlingnya? Aduh, ternyata ya orang Indonesia yang punya tas termahal itu harganya 5 miliar. Waduh, uang 5 miliar itu ya bisa dipakai buat apaan aja ya. Dia cuma beli buat tas doang gitu. Tapi itu hak dia ya, kita nggak boleh julid, nggak boleh. Jadi ya sudahlah. Kembali lagi nih ya ke diskusi kita soal kadar bahagia tadi. Jadi sebenarnya uang yang kita keluarkan untuk beli sesuatu itu sebenarnya nggak berbanding lurus dengan kadar bahagia atau manfaat yang kita terima dari barang itu. Sebetulnya kenapa ada orang yang merasa bahwa kalau dia beli tas yang harganya lebih mahal itu dia bisa jadi lebih bahagia? Mungkin karena dia beranggapan bahwa kalau harga tasnya lebih mahal nih, kalau dia pakai tas dengan merek tertentu, dia akan lebih dipandang sama orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin juga kalau dengan tas itu dia merasa bahwa nilai diri dia lebih meningkat, lebih tinggi. Padahal sebetulnya ujung-ujungnya ya kalau kayak begitu tuh kita sedang menempatkan nilai diri kita berdasarkan pandangan orang lain. Kita menetapkan rasa bahagia kita itu dari faktor eksternal, dari orang-orang di sekitar kita, dari apa yang kita miliki.
Padahal sebetulnya kalau dilihat dari fungsi awalnya kan sebetulnya tas itu fungsinya ya untuk membawa barang-barang kita kan. Jadi harganya sebetulnya nggak harus yang 5 miliar, 20 juta, yang 500.000 tapi bisa berfungsi dengan baik, kualitasnya bagus, tahan lama, itu udah oke banget sebetulnya. Lagi pula kalau seandainya kita punya tas dengan harga yang semahal tadi itu sebetulnya kan kalau kita ada rasa takut sih sebenarnya ya, bahagia dengan rasa dikurangi dengan rasa takut jadinya. Kenapa? Karena rasa takut kalau tasnya itu bakal dicuri orang misalnya, atau rasa takut bahwa si tasnya ini bisa kena hujan terus rusak gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu kekhawatiran itu sebenarnya bisa menurunkan kadar bahagia kita. Intinya kembalikan lagi aja ke harga wajarnya gitu ya. Jadi jangan juga membeli barang yang terlalu murah banget juga. Kalau kita beli barang yang terlalu murah, terus kita ujung-ujungnya bisa jadi boros karena kita harus bolak-balik beli barang itu kalau misalnya barang itu mudah rusak misalnya. Jadi kembalikan lagi aja ke batas wajar. Nah, batas wajarnya orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa beda. Karena itu kamu sendiri yang bisa menentukan batas wajarnya kamu itu seberapa gitu. Oke? Yang ketiga, gunakan uang untuk membeli pengalaman. Ada satu penelitian yang membuktikan bahwa sebetulnya uang yang kita gunakan untuk membeli pengalaman itu bisa memberikan dampak bahagia yang lebih lama gitu daripada uang itu kita gunakan untuk membeli barang. Kenapa begitu? Ya, karena sebetulnya pada saat kita membeli barang, kita bisa merasa bosan dengan barang yang kita beli. Hanya beberapa saat setelah kita memiliki barang itu, kita bisa bosan. Kemudian kalau kita udah punya suatu barang nih, kita jadi merasa nggak puas dengan barang yang kita miliki ini. Kita merasa cenderung untuk mau meningkatkan standar kita gitu ya. Jadi pengen barang yang lebih baik lagi. Contohnya kalau kita beli gadget gitu. Kita udah lihat nih gadget yang ini, begitu keluar gadget yang baru lagi, kita pengen beli gadget yang baru itu lagi gitu. Ada rasa tidak puas dengan barang yang sudah kita miliki. Selain itu, kita suka membandingkan barang yang kita miliki dengan barang yang orang lain miliki. Theodore Roosevelt bilang begini, comparison is the thief of joy. Membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain ya, membandingkan barang yang kita punya dengan barang yang orang lain punya, itu bikin kadar bahagia kita jadi turun. Di lain pihak, kalau kita beli pengalaman, tidak sama dengan barang, pengalaman itu bisa menjadi bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita, jadi identitas kita. Ya, orang lain tuh nggak bisa ngambil itu dari kita gitu. Memori yang kita dapatkan dari pengalaman yang kita alami itu akan tinggal dalam hidup kita selamanya. Kita nggak bisa bandingkan pengalaman kita dengan pengalamannya orang lain karena pengalamannya masing-masing orang itu unik. Ya, kalau misalnya kita pergi ke satu tempat tertentu, ya, pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita pergi ke sana itu bisa beda dengan pada saat orang lain pergi ke tempat yang sama. Itu pengalaman itu jadi bagian dari diri kita. Jadi, gunakan uang untuk beli pengalaman, itu kita bisa jadi lebih bahagia. Yang keempat, gunakan uang untuk memberi. Nah, ini juga ada penelitiannya nih. Ternyata memberi itu juga bisa meningkatkan kadar bahagia kita. Kenapa? Karena pada saat kita memberi, ada hormon yang keluar dari otak kita, hormon bahagia atau hormon cinta. Disebutnya ya, itu hormon oksitoksin. Itu bisa menurunkan tingkat stres kita dan kemudian membuat kita jadi lebih bahagia. Saat memberi, kita merasa lebih dekat dengan orang yang kita beri. Saat memberi, kita itu sedang menunjukkan empati, merasakan apa yang orang lain juga rasakan. Pada saat itu kita merasa hidup kita jadi lebih bermakna, jadi lebih berarti. Saat memberi, kita juga disukai sama orang lain. Orang yang disukai pasti akan lebih bahagia kan? Jadi apakah uang bisa beli bahagia? Tentu saja bisa dong. Kalau kita gunakan uang kita dengan prioritas yang benar, kita ngerti nih batas wajarnya bagaimana, harga yang wajar untuk sesuatu itu seberapa. Kemudian kita gunakan uang kita untuk beli pengalaman dan kita bisa jadi pribadi yang lebih suka memberi. Dengan begitu kita pasti jadi lebih bahagia. Oke, ini saya udah ceritain pendapat saya ya tentang ini. Menurut kamu gimana? Kamu cerita juga di kolom komen di bawah. Kalau menurut kamu gimana? Uang bisa beli bahagia atau enggak sih? Oke, thank you so much udah temenin saya sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Bye.